Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah, hadis 494. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Rahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Wa fi riwayatin al-Bukhari, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Wa rawahu Abu Dawud wa lafdhuhu anna Rasulullah SAW qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fa walladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hadath. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawwu sufufakum, luruskan saf kalian. Karena sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz, sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk mendirikan sholat. Riwayat Abu Dawud, ya. Dan lafaznya bahwa Rasulullah SAW bersabda, russu sufufakum. Ya, rusu itu artinya tempelkan saf kalian. Ya. Wa qaribu bainaha, dan dekatkan antara saf-saf kalian itu. Wa hadhu bil a'naq, dan luruskan leher-leher kalian. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk ke dalam, ya, sela-sela saf seperti hadaf, anak kambing. Ya. Di sini akal Islam menunjukkan perintah untuk mentaswiyah sufuf, yaitu meluruskan saf. Dan para ulama berbeda pendapat apa hukumnya meluruskan saf. Jumhur, ya, jumhur itu artinya mayoritas ulama, ya, berpendapat bahwa meluruskan saf itu hukumnya sunnah, ya, sunnah muakkadah, nggak sampai wajib. Dalilnya di sini Nabi mengatakan karena sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Karena itu kesempurnaan, berarti itu menunjukkan sunnah, tidak menunjukkan kepada apa? Wajib, kata mereka. Sementara Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, dan itu pendapat madhab Zahiriyah, ya, mengatakan bahwa meluruskan saf itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dalilnya hadis ini juga
Nabi memerintahkan sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Dan ini perintah, sedangkan perintah pada asalnya punya apa? Wajib, tidak boleh dipalingkan kepada sunnah kecuali dengan dalil. Demikian pula ya ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf kalian atau Allah akan jadikan hati kalian bercerai-berai. Lihat di situ Rasulullah SAW ya mengancam bahwa orang yang tidak meluruskan safnya, maka pada waktu itu Allah akan jadikan hatinya apa? Ya, bercerai-berai. Ya. Dan perhatian Nabi SAW terhadap saf luar biasa sekali, sampai disebutkan dalam hadis yang akan disebutkan nanti bahwa Rasulullah SAW itu meluruskan saf itu Pak, orang berorang diluruskan. Ya, seakan-akan Rasulullah SAW, kata Anas, meluruskan anak panah satu persatu. Ya, dan ini pendapat yang wallahu alam insyaallah yang paling kuat, bahwa meluruskan saf itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian apa yang menjadi patokan dalam meluruskan saf, Pak? Banyak di antara kita yang menjadi patokan itu ujung jari depan, jari kaki ya, jari kaki ya, itu yang jadi patokan. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa yang menjadi patokan itu ujung jari kaki, Pak. Yang ada adalah ya, yang pertama yaitu manakib. Apa ini? Pundak. Iya. Yang kedua a'naq, yaitu leher. Yang ketiga yaitu dada. Karena Rasulullah SAW pernah ketika beliau mau memulai sholat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membusungkan dadanya. Melihat itu Rasulullah mengatakan, la tusawwunna sufufakum. Hendaklah kalian meluruskan saf kalian. Aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Atau Allah akan jadikan hati kalian tuh bercerai-berai, berselisih. Berarti itu Pak, yang menjadi patokan itu adalah pundak. Ya, kata Nabi, hadzu bainal manakib. Luruskan pundak-pundak kalian. Dalam hadis ini, hadzu bil a'naq. Ya, sejajarkan leher-leher kalian. Ya, jadi patokannya bukan apa? Ujung jari kaki, bukan. Patokannya adalah apa? Pundak. Jadi kita meluruskannya antara pundak kita, Pak, dan leher kita, dan dada-dada kita, nggak boleh dibusungkan. Sebab kalau misalnya patokannya itu jari kaki, yang namanya jari kaki kan beda-beda, ada yang gede, panjang, ada yang pendek, ada yang ya. Sementara kita dianjurkan untuk menempelkan apa? Mata kaki. Ya, kalau misalnya yang satu pendek kakinya, yang satu panjang kakinya, nggak bakalan ketemu tuh mata kakinya, Pak. Ya. Ikhwati Islam, saudaraku seiman. Hadis ini juga menunjukkan saudaraku seiman anjuran untuk rapat. Anjuran untuk apa? Merapatkan saf. Karena Nabi bersabda, russu sufufakum, rapatkan saf kalian. Wa qaribu bainaha, dan dekatkan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Adapun merapatkan saf, ya, jumhur ulama juga berpendapat itu hukumnya tidak wajib. Sementara Syekh Albani pendapatnya hukumnya wajib, Pak. Kenapa? Dalilnya di sini.
Nabi mengatakan rusu, rapatkan saf kalian. Iya. Sementara ini perintah, sedangkan perintah pada asalnya menunjukkan kepada hukum apa? Wajib. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa saf yang tidak rapat maka akan dimasuki oleh setan. Kata Rasulullah SAW, "Fawalladhi nafsi biyadih, inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saf ka'anna al-hadath." Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan masuk di sela-sela saf, seakan-akan dia hadaf. Itu anak kambing. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya praktek dari para sahabat, sebagian dalam sebuah hadis disebutkan para sahabat itu benar-benar Pak merapatkan pundak dengan pundak, betis dengan betis, dan apa? Mata kaki dengan mata kaki. Iya. Hadis berikutnya 495. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa inda Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah akhiruhu. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tegakkan saf kalian, artinya luruskan, dan sejajarkan pundak-pundak kalian, dan isilah yang kosong, dan bersikap lembutlah kepada saudaramu, dan jangan kalian biarkan kekosongan itu untuk setan. Maka siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung dia. Ya. Dan siapa yang memutuskan saf, maka Allah pun akan putuskan dia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Apa maknanya siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung dia? Artinya, kata sebagian ulama, kata Imam Al-Munawi, ay wasallahu Allah bi rahmatih wa raf'i darajatih ya wa qarrabahu min manazil abrar wa mawatinil akhyar. Artinya, Allah akan sambung ia dengan rahmatnya, Pak, dan Allah akan angkat derajatnya, dan Allah akan dekatkan ia ke tempat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka orang yang memutuskan saf, berarti apa? Allah akan putuskan dia dari rahmatnya, ya, dan dari pahalanya, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faidah, saudaraku seiman, itu wajibnya meluruskan apa? Saf, dan memperhatikan saf. Jadi hukumnya sudah kita sebutkan bahwa pendapat yang rajih, yang paling kuat, bahwa itu hukumnya apa? Wajib. Iya. Walaupun memang jumhur, dan itu pendapat madhab imam yang 4. Ya, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, semua berpendapat bahwa hukumnya sunnah. Tapi kalau kita melihat dalil-dalilnya, ya, sangat kuat pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya apa? Wajib. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini menunjukkan akal Islam perintah untuk mengisi kekosongan. Dan dalam sebuah riwayat yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa orang yang mengisi kekosongan itu, Pak, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Itu pahalanya besar berarti, Pak.
Jadi kalau misalnya saf di depan antum nih kosong, segera isi. Iya. Banyak di antara kita terkadang Pak mempersilahkan temannya ngisi, fadhal silakan. Dalam masalah akhirat itu harus lomba-lomba, Mas. Kalau masalah dunia, iya betul. Kalau masalah dunia kita pentingkan teman kita, nggak masalah. Tapi kalau untuk masalah akhirat, jangan mementingkan orang lain. Masalah akhirat tempatnya berlomba-lomba, siapa yang duluan gitu. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini menunjukkan Pak, haramnya memutuskan saf. Haramnya memutuskan apa? Saf. Karena Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung dia. Dan siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan putuskan dia. Iya. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu menghindari tiang, Pak. Kata Anas, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah SAW. Dahulu kami menghindari ini sambil menunjuk ke tiang. Dahulu kami di zaman Rasulullah SAW menghindari ini. Iya. Jadi kalau ada tiang yang lebih bagus kita mundur. Di belakang apa? Tiang. Kecuali kalau memang ternyata masjidnya sudah penuh, tidak ada lagi tempat, ya terpaksa di situ. Iya, daripada di luar. Iya. Hadis berikutnya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha qala yutimmuna sufufal ya'wal wa yatarasuna fis saf. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW keluar kepada kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian mau bersaf seperti halnya safnya para malaikat di sisi Rabb-nya? Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bersaf di sisi Rabb-nya? Kata Rasulullah SAW, yaitu mereka menyempurnakan dulu saf-saf yang pertama, setelahnya kedua, ketiga, keempat. Wa yatarasuna fis saf, dan mereka merapatkan apa? Saf mereka. Iya. Dikeluarkan Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini saudaraku seiman menunjukkan ya, kita diperintahkan Pak untuk bertasyabuh dengan malaikat. Ya. Kita diperintahkan ya untuk bertasyabuh menyerupai siapa? Malaikat, Pak. Dan kita dilarang untuk tasyabuh dengan setan. Karena malaikat itu Masya Allah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu menunjukkan kita dianjurkan untuk tasyabuh dengan orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah saf, Nabi mengatakan begitu. Tidakkah kalian mau bersaf seperti halnya para malaikat yang bersaf di sisi Rabb-nya? Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, subhanallah. Hadis ini menunjukkan akal Islam, saudaraku seiman, wajibnya menyempurnakan saf yang pertama dulu, Pak. Saf pertama dulu sempurnakan, baru kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau misalnya saf yang pertama belum sempurna, jangan dulu bikin saf yang kedua, sempurnakan dulu saf yang pertama.
Setelah itu baru kemudian saf kedua. Kemudian baru setelah itu saf yang ketiga. Itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan seperti itulah caranya para malaikat bersaf di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum alyanukum manaqiba fis salah, rawahu Abu Daud. Sebaik-baik kamu ya saat sholat berjamaah, yaitu yang paling lembut ya pundaknya dalam sholat. Maksudnya paling lembut gimana Pak? Artinya memberikan kesempatan ke temannya Pak. Kadang kan ya temannya masuk gitu, sementara agak sempit gitu kan. Kitanya ternyata nggak mau, kita strongkan biar dia ya gitu. Yang dianjurkan Rasulullah SAW apa? Bersikap apa? Lembut. Nabi mengatakan sebaik-baik kamu justru yang paling lembut ya pundaknya untuk saudaranya itu pas ketika sedang sholat ya berjamaah. Akhul Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah SAW biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarassaw fa inni arakum min wara'i dhahri, rawahu Bukhari wa Muslim binahwi, wa fi riwayatin lil Bukhari fakana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, diiqamatkan sholat, lalu Rasulullah SAW menghadap dengan wajahnya kepada kami sambil bersabda, luruskan saf kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Dikutip Bukhari dan Muslim, dan Imam Bukhari memberikan tambahan, kata Anas bin Malik, maka salah seorang kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita ya untuk meluruskan saf dan betul-betul memperhatikan masalah apa? Saf. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu kita hendaknya semangat juga Pak dalam hal memperhatikan masalah saf ini. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, saudaraku seiman, bahwa di antara mukjizat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu bisa melihat dari belakang punggungnya Pak, sebagaimana halnya Rasulullah bisa melihat dari depannya. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Jadi intinya Rasulullah SAW itu bisa melihat 360 derajat. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana para sahabat mempraktekkan perintah Nabi untuk meluruskan apa? Saf. Ya. Bagaimana para sahabat mempraktekannya? Itu menempelkan pundak dia dengan pundak temannya, kakinya dengan kaki temannya. Seperti itu. Saya pernah melihat ada ikhwan yang dia perhatikan cuma nempelin kaki doang Pak, sampai kakinya jebrak gitu Pak, atau enggak jebrak. Yang penting kakinya nempel. Akibatnya Pak, pundaknya jauh. Kita katakan ini tidak sesuai sunnah. Iya, yang sesuai perbuatan para sahabat Rasulullah SAW adalah tempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Berarti supaya pundaknya bisa nempel, kakinya jangan terlalu lebar. Iya, kakinya jangan terlalu
lebar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsinu iqamatas sufufi fi shalah. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsinu, perbaikilah, menegakkan saf dalam salat. Di sini menunjukkan disunnahkan imam itu sebelum memulai sholat untuk menghadap ke makmum, lalu kemudian mengucapkan, ya, ahsinu iqamatakum iqamatas sufu fi shalah, atau juga sawu sufu fakum. Ya, banyak imam-imam zaman sekarang ini nggak peduli, Pak, nggak perhatian sama safnya, udah lurus apa belum. Yang penting sawu sufufakum udah. Sementara sudah kita kemarin bacakan hadisnya, ya, Rasulullah SAW itu berdiri di ujung saf, berdiri di ujung saf untuk melihat, ya, betul-betul dia apa, diluruskan. Masya Allah. Umar bin Khattab, ya, mewakilkan kepada seseorang untuk apa, mengatur saf. Sampai ketika, ya, suruhannya Umar itu mengatakan sudah beres, baru Umar mau, ya, memulai sholat. Makanya imam punya tanggung jawab besar itu untuk mengurus masalah apa, saf, dan nggak boleh cuek gitu, ya. Jangan mulai kecuali kalau sudah safnya apa, lurus, baru mulai. Hadis 500, wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqul rabbi qini 'adzabak yawma tab'atsu 'ibadak. Rawahu Muslim. Dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, kami apabila sholat di belakang Rasulullah SAW, kami suka kalau kami berada di sebelah kanannya beliau, di mana beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Dan aku mendengar Rasulullah bersabda, ya Rabb, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau nanti membangkitkan hamba-hambamu. Ikhwan Muslim. Di sini menunjukkan, saudaraku seiman, ya, para sahabat mereka suka untuk berada di sebelah saf yang kanan. Adapun hadis innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang kanan, ini hadis dhaif, hadisnya tidak sahih, ya. Namun sahabat ini, yaitu Al-Bara' bin Azib, mengatakan bahwa para sahabat dahulu merasa suka untuk berada di sebelah kanan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu suka setelah sholat itu menengoknya ke sebelah kanan. Terus bagaimana dengan hadis bahwa Rasulullah SAW kalau habis sholat menghadap ke makmum? Sementara dalam hadis Al-Bara' bin Azib ini, ya, beliau menghadapkan kepada kami dengan wajahnya. Bagaimana ini? Sebagian ulama mengkompromikan, Pak. Wah, maksudnya Rasulullah SAW berbalik badannya itu ke sebelah kanan, lalu kemudian menghadap kemana? Kepada makmum. Iya. Namun tentunya kita wajib untuk mengumpulkan semua riwayat-riwayat. Karena kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW itu berputarnya itu tidak melulu ke sebelah kanan, Pak. Terkadang ke kiri, terkadang ke kanan. Makanya, ya, Abdullah bin Mas'ud mengingkari imam yang berputarnya cuma ke kanan aja. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud.
Di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW terdahulu tidak selalu ke kanan, tapi terkadang ke kiri. Ya. Bab selanjutnya at-targhib fi waslis sufuf wa saddil furd. Anjuran untuk menyambung saf dan mengisi kekosongan. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah SAW qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf. Ya. Apa makna salawat Allah, Pak? Kata para ulama, salawat Allah kepada hambanya artinya pujian Allah untuknya. Dan salawat malaikat untuk hamba-hamba Allah artinya doa. Hadis ini menunjukkan akal Islam keutamaan menyambung saf. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung menyambung saf. Masya Allah. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafaz wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Siapa yang mengisi kekosongan, Allah akan angkat dengannya 1 derajat di surga. Ya, 1 derajat di surga luar biasa, Pak. Maka dari itu jangan biarkan ada kekosongan, kita berusaha untuk mengisinya. Itu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu ya'ti as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin fayamsahu manakibana aw sudurana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Qala wa kana yaqul innallaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufal awwal. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Dari Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW mendatangi saf itu dari ujung ke ujung. Masya Allah ya. Ternyata Rasulullah SAW mengatur saf itu dari ujung ke ujung, Pak. Ia mendatangi saf itu dari ujung ke ujung. Dan dia mengusap pundak-pundak kami atau dada-dada kami. Sambil seraya bersabda, jangan berselisih, niscaya hati kalian akan ikut berselisih. Dan dia bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf yang pertama. Masya Allah. Di sini menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah dalam apa? Dalam meluruskan saf itu luar biasa. Sampai-sampai beliau mendatangi dari ujung ke ujung. Iya. Dan ini termasuk sunnah yang hampir bisa katakan hilang mungkin di zaman sekarang, Pak. Iya. Karena para imam di zaman sekarang ya kayak gitu, Pak. Tidak paham tentang sunnah seperti ini sebetulnya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, saudaraku iman, bahwa perselisihan badan ketika menyelisih sunnah itu akan berakibat kepada perselisihan hati, Pak. Karena ketika kita tidak meluruskan saf, ketika kita tidak meluruskan saf, berarti kita berselisih atau menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dan ini akibatnya akan kepada apa? Berpengaruh kepada perselisihan apa? Hati. Maka ini menunjukkan, Pak, bahwa menyelisih sunnah Rasul itu bisa menimbulkan perpecahan, Pak. Menyelisih sunnah Rasul. Makanya di antara sebab
munculnya perpecahan itu akibat menyelisih apa? Sunnah Rasulullah SAW. Disuruh meluruskan saf nggak mau, ya. Akhirnya Allah pun kemudian timpakan kepada orang seperti itu juga hatinya jadi apa? Berselisih. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung dia. Dan siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan putuskan dia. Dan sudah kita jelaskan tadi maknanya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW khiyarukum alyanukum manakiba fis salah wa ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fis safi fasaddaha. Rawahul Bazzar bi isnadin hasan wa Ibnu Majah fi sahihihi wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, yaitu yang paling lembut, yang paling bersikap lembut pundaknya dalam sholat. Artinya sebaik-baik orang yang sholat berjamaah. Dan tidak ada langkah kaki yang lebih besar pahalanya dari langkah seseorang untuk mengisi kekosongan saf. Masya Allah. Ternyata langkah kaki yang paling besar pahalanya mengisi apa? Kekosongan. Antum kalau lagi sholat depan antum, tiba-tiba dia batal pergi, kosong jadinya, segera antum maju. Maka langkah kaki antum itu langkahnya paling besar pahalanya, luar biasa. Berarti lebih besar dari langkah kaki menuju masjid, Pak. Dan itu besar pahalanya besar. Ternyata langkah kaki kita bahkan Islam mengisi saf yang kosong lebih besar lagi pahalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Rawahu Tabrani. Siapa yang mengisi kekosongan saf, Allah akan angkat 1 derajat untuknya di surga, dan Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Ya, antum pengen punya rumah di surga, ternyata nggak mahal, Pak. Beda dengan di dunia. Pengen punya rumah di dunia butuh duit, butuh fulus banyak, saudaraku. Ternyata cuma ngisi kekosongan saf aja Allah bangunkan untuk dia apa? Sebuah rumah di surga. Allahu Akbar. Luar biasa sekali, saudaraku seiman. Iya. Hadis berikutnya, wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu kana Rasulullah SAW yaqul inna Allah malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna sufufal awal wa ma min khutwatin ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha al-'abdu yasilu biha saffan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf yang pertama. Dan tidak ada langkah kaki yang paling dicintai oleh Allah dari langkah kaki seorang hamba yang menyambung saf. Masya Allah. Di sini keutamaan yang lain nih, Pak. Apa itu? Oh, itu langkah kaki yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi keutamaan menyambung saf apa aja tuh? Yang pertama apa? Mengangkat 1 derajat di surga. Yang kedua apa? Dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Yang ketiga apa? Iya, itu langkah kaki yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Luar biasa sekali, Masya Allah. Cuma 1 langkah, 2 langkah. Tapi ternyata pahalanya menggiurkan. Iya. Kita masuk ke bab selanjutnya. At-tarhib min ta'akhuri rijal ila awakhiri sufufihim. Ancaman para laki-laki, ya, sengaja pengen saf paling akhir. Wa taqaddumin nisa ila awaili sufufihinna, dan wanita malah ya paling depan safnya. Wa min iwijajis sufuf, dan ancaman dari bengkoknya saf. Hadis 508. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki yang mana? Yang pertama. Dan seburuk-buruk saf laki-laki yang terakhir. Dan sebaik-baik saf wanita yang terakhir. Dan seburuk-buruk saf wanita yang pertama. Kenapa, Pak? Sudah kita pernah jelaskan. Ya, karena semakin wanita ke depan, laki-laki ke belakang, itu fitnahnya semakin besar. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu, Pak, melarang campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, tapi di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada hijab, Pak. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak memasang hijab. Kenapa? Supaya tidak berakibat kepada rusaknya sholat wanita. Ketika misalnya suara imam tidak terdengar. Iya. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW ra'a fi ashabi ta'akhura faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhum Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW melihat para sahabat itu pada mundur. Maka Rasulullah sabda, maju, ikuti aku, dan hendaklah saf berikutnya mengikuti saf depannya. Senantiasa suatu kaum itu mundur, ya, sampai Allah mundurkan ia, ya. Dalam ayat yang lain, sampai Allah akhirkan ia dalam neraka. Iya. Di sini menunjukkan, saudaraku seiman, ya, celaan orang yang sengaja nyari saf yang belakang. Tercela, Pak. Kenapa tercela? Karena menunjukkan pertama, ya, kemalasan dia untuk mencari pahala yang lebih besar, dan tidak ada kesungguhan dia, Pak, dalam berlomba-lomba. Ya, makanya dalam hadis yang lain disebutkan, law ya'lamuna ma fin nida wasafil awal, kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala adzan dan saf yang pertama, dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, lastahamu alaih, pasti mereka akan mengundi. Iya, saking besarnya pahala saf yang pertama itu, saudaraku seiman. Di sini menunjukkan ancaman, Pak, orang-orang yang suka terlambat datang sholat, yang berakibat dia selalu berada di belakang. Kenapa? Kata Rasulullah, senantiasa suatu kaum itu terlambat sampai Allah lambatkan ia di neraka. Satu yang lain, Allah lambatkan ia masuk surga jika dia memang penduduk surga. Bayangkan, Masya Allah. Dari itu sangat aib, Pak, kalau ada orang nggak terlambat. Iya, kita sering melihat hal seperti itu, Pak. Ada seorang ikhwan udah ngaji
selalu terlihat sebagai masbuk, tidak pernah nggak masbuk, Pak. Ketika ditanya kenapa sih si fulan tuh masbuk mulu, rupanya pas adzan tuh masih sibuk main game, Pak. Iya, main game aja. Udah diingetin sama istrinya, cepetan, gampang lah. Iya, baru terlambat datang, kucuk. Ya Allah, bagaimana dengan hadis ini? Senantiasa suatu kaum itu terlambat sampai Allah lambatkan ia dalam api neraka. Dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Maka ini menunjukkan, Pak, kita harusnya bergegas, semangat segera pergi ke mana? Ke masjid, Pak. Iya. Jangan terlambat. Karena terlambat ini hatta kalau dalam kerja aja tercela itu, Pak. Ana yakin kalau antum ngelihat pegawai antum kerja terlambat mulu kerjanya, suruh masuk jam 8 masuknya jam 10 mulu, kira-kira antum kasih apa itu, Pak? Masih SP itu, ya. Nah ini sholat berjamaah terlambat mulu, ya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW, la yazalu qaumun yata'akharuna fi as-saffil awal hatta yu'akhiruhum Allah. Senantiasa suatu kaum itu ya terlambat dari saf yang pertama sampai Allah akhirkan dia. Udah bunyi. Fadhal adzan. Demikian, wallahu a'lam, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.